KDRT. KDRT dapat terjadi kepada siapapun tanpa memandang ras, usia, agama, gender, ataupun status sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Barabri Saputra. Saya dari Universitas Islam Negeri Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu ketimpangan dalam gender. Topik yang saya bahas kali ini adalah kekerasan. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, maupun ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara hukum dalam lingkup rumah tangga. Korban dalam KDRT tidak hanya istri, tetapi juga termasuk anak-anak, anggota keluarga lain yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. KDRT seringkali dianggap sebagai permasalahan yang rumit karena masih dianggap tabu oleh kebanyakan orang. Dan hal inilah yang menyebabkan banyaknya kasus KDRT yang tidak terdeteksi dan berpotensi besar membahayakan korban, apalagi jika KDRT sudah berlangsung lama. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka. Biasanya seperti akibat tamparan, menjambak, menendang, memukul, bahkan melakukan percobaan pembunuhan. Selanjutnya adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Contohnya biasanya berupa eksploitasi atau perendahan, serta penghinaan terhadap korban. Yang ketiga adalah kekerasan seksual, dan yang keempat adalah kekerasan ekonomi. Untuk kekerasan ekonomi, biasanya pengendaliannya lewat sarana berupa memaksa korban untuk bekerja dengan cara yang eksploitatif atau biasa pelacuran atau disuruh melakukan hal yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah mengambil tanpa sepengetahuan dan merampas harta benda korban. Upaya untuk keluar dari hubungan yang penuh dengan kekerasan ini seringkali tidaklah mudah, karena ketergantungan finansial dapat membuat wanita sering bertahan di dalam situasi yang tidak diinginkan ini dan bahkan membahayakan. Tidak jarang jika korban KDRT yang mencoba lari, jika tertangkap akan mendapat kekerasan yang lebih kejam lagi oleh pelaku. Sang pelaku atau suami yang menyiksa istrinya juga seringkali tidak menginginkan untuk anaknya dibawa pergi oleh seorang istri, karena akan menyaksikan kekerasan tersebut. Dan hal tersebut berisiko untuk membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang suka melakukan kekerasan. Anak yang sering menyaksikan kekerasan juga berisiko mengalami gangguan psikis, perilakunya agresif, serta rendah diri. Di Indonesia, di dalam Undang-Undang KDRT pasal 26 ayat 1 menyebutkan hanya korban yang dapat melaporkan secara langsung tindak KDRT ini kepada polisi. Walau demikian, pasal Undang-Undang KDRT menyatakan bahwa tiap orang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya untuk mencegah tindakan kekerasan ini. Korban KDRT dapat melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya ke Pusat Pelayanan Terpadu atau Pusat Pelayanan Publik, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Komisi Nasional Perempuan, atau Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di kepolisian resort di tiap-tiap wilayah. Dukungan masyarakat dalam penghapusan KDRT ini dapat memberikan kehangatan dalam membantu terhadap pemulihan mental. Tokoh masyarakat juga dapat ikut berperan dalam menegakkan dan penanganan KDRT, dalam memberikan arahan, bimbingan rohani dan jasmani, serta dapat pula menjadi penengah atau pihak ketiga dalam menyelesaikan masalah untuk mencari solusi terbaik untuk kedua belah pihak.